Ya, saya nggak bisa. Cabang iman, Ustadz. Tentang iman. Cabang Ya. iman. Ya. Mencintai Allah, tapi terakhir itu meninggalkan dendam. Sebelumnya meninggalkan sombong, terus meninggalkan dendam. Oh, itu ya. Baik. Berarti masih cabang-cabang iman ya, Bu ya? Ya. Ya. Mencintai karena Allah, judulnya. Yang kemarin itu ya. Sampai meninggalkan dendam. Gitu ya? Ya. Ini dari amalan-amalan hati ya? Ya. Baik. Kemudian kita akan bahas nanti berarti meninggalkan marah ya, satu lagi ada poin satu lagi di amalan hati ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya seluruh kebaikan akan sempurna. Syukur alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita dapat menghadiri kajian via Zoom ya Bu ya. Dan mudah-mudahan pahalanya sama dengan kita menghadiri di majelis-majelis ilmu langsung. Amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan setiap pelajaran-pelajaran kita untuk kita serap, untuk kita fahami dan untuk kita amalkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita juga untuk menuju ke surganya, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga seluruh pengikutnya. Para ummahat yang mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian tauhid kita. Masih bahasannya dalam cabang-cabang iman ya. Dan terakhir yang kita bahas adalah masih dalam amalan-amalan hati. Masih dalam amalan-amalan hati yang memang termasuk dari keimanan. Seandainya kita melakukan di dalam hati kita ya perbuatan-perbuatan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang besar kepada kita. Nah, jadi ini di amalan hati tersisa watargil ghadab. Watarkil ghadabi. Ya. Atau watarkul ghadabi, meninggalkan marah. Kita tahu bahwa kebencian atau marah ini adalah perbuatan-perbuatan hati. Ketika hati dongkol, ketika hati membenci, maka refleks mulut atau anggota tubuh kita pun ingin melakukan hal-hal yang negatif. Sedangkan di dalam ayat Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memuji kepada orang-orang yang bisa menahan emosinya jika dia membenci seseorang atau marah kepada seseorang. Sampai banyak di dalam ayat Al-Quran Allah memuji wal kadhiminal ghaidh. Ini menggambarkan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa yang akan dimasukkan ke dalam surga adalah
orang yang bisa menahan emosinya di kala marah. Ya. Dan dikala dia membenci seseorang, tidaklah dia membenci melainkan karena Allah. Seperti mungkin kita membenci kepada orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala Islam, maka wajib kita membenci mereka. Ya tentu membencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seandainya kita bergaul dengan orang-orang yang beriman termasuk dalam keluarga kita. Seandainya kita tidak ada alasan untuk membenci, maka termasuk bagian dari keimanan adalah tinggalkan kebencian kepada saudara-saudara kita. Apalagi mereka adalah orang-orang yang baik. Mungkin ada kesalahpahaman, ada kekeliruan, ya, maka kebencian ini harus ditinggalkan. Tapi luruskan saudara-saudara kita dengan ucapan kita, ya, benahi. Bukan malah dibenci tanpa ada solusi. Tanpa ada penanganan kebencian yang akhirnya berlarut-larut dan muncul permusuhan. Dan Islam sangat tidak menyukai ini. Kita tahu bahwa Islam dibangun di atas jamaah, perkumpulan, yang tidak boleh ada benih-benih yang bisa memecah belah atau yang melemahkan perkumpulan atau jamaah kaum muslimin. Salah satunya adalah dengan cara kita meninggalkan kebencian, ya, dan tidak melakukan hal-hal yang negatif seperti marah-marah dengan ucapan atau dengan tindakan. Kemudian kita melanjutkan cabang iman yang dari perbuatan-perbuatan lisan. Seandainya kita melakukannya, maka mendapatkan pahala besar. Ya. Dan di sini pengarang kitab ini mengatakan wa tashtamilu ala sab'i khisalin. Cabang iman dalam perbuatan-perbuatan lidah atau ucapan, ya. Ini meliputi 7 hal. Meliputi atas 7 hal. Ya. Yang pertama adalah at-talaffuz bit-tauhid. Mengucapkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan kita tahu bahwa seorang yang masuk ke dalam Islam, maka keharusan yang pertama kali adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat yang mengandung makna tauhid di dalamnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan tidak sah seorang yang mau masuk ke dalam Islam tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat, ya, yang mengandung kalimat tauhid di dalamnya. Dan seandainya seorang sudah muslim pun, di dalam salatnya diwajibkan membaca apa? Tasyahud, kan? Dan di situ ada kalimat 2 syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan tidak sah seorang yang sedang salat kalau tidak membaca tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Begitu pula dalam zikir. Rasulullah mengatakan, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucapan yang paling afdal yang saya ucapkan dan nabi-nabi sebelum saya adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan dalam riwayat Al-Imam Tirmizi, afdaludz dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Yani memuji Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis banyak sekali, ya, yang menjelaskan tentang keutamaan kalimat tauhid dan mengucapkannya. Bahkan seandainya kita di akhir hidup kita
dikala nyawa sedang ada di kerongkongan, kemudian kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Rasulullah menjamin, maka kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Maka kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Itu adalah cabang iman yang bentuknya diucapkan atau perbuatan lidah. Hendaknya kita ya membiasakan mengucapkan kalimat tauhid dalam waktu-waktu kita. La ilaha illallah itu minimal. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu maksimalnya. Ya, perbanyak kalimat itu sehingga dikala kita menghadapi sakaratul maut, lidah kita Allah mudahkan untuk mengucapkan kalimat yang mulia ini, yang dijamin seandainya kita bisa mengucapkan di akhir hayat kita, maka kita akan masuk ke dalam surganya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat kita, seperti kita sekarang masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan bugar, dalam keadaan mudah untuk mengucapkan kalimat itu. Kemudian cabang iman termasuk dari perbuatan lisan atau lidah adalah watilawatul Quran, membaca Al-Quran. Kita tahu banyak hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan membaca Al-Quran, sekalipun tidak memahaminya. Ya, diberikan mereka pahala yang besar, di setiap huruf diberikan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Masya Allah. Belum lagi di hari kiamat, Quran akan memberikan syafaat kepada pembaca-pembacanya. Ketika kita bangkit dari kubur, Quran akan mengikuti kita dan akan menjadi peneduh untuk kita. Dikala kita di yaumil hisab akan dicek amalan kita, Al-Quran akan mendampingi kita. Dikala kita akan ditimbang amalan-amalan baik kita dan buruk kita, lebih berat yang mana? Al-Quran akan memberatkan timbangan amalan kita. Bahkan ketika kita sudah masuk ke dalam surga pun, Al-Quran akan menjadi sebab derajat kita naik posisinya di dalam surga. Karena kita tahu bahwa di surga ada tingkatan-tingkatannya. Dan orang yang pandai membaca Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, orang yang mencintai Al-Quran dan mendakwahkan Al-Quran, mereka akan mendapatkan derajat yang begitu tinggi, yang hampir menyamai atau yang menyetarai derajatnya para nabi, para syuhada, dan yang lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, orang yang gemar selalu mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran kita tahu akan menjadi penyelamat kita, akan menjadi pembantu kita, akan menjadi teman setia kita, di mana makhluk-makhluk yang lain tidak setia lagi, terutama manusia, sekalipun istri atau suami, sekalipun anak, tapi Al-Quran akan selalu setia menemani kita di dunia, di alam kubur, bahkan ketika kita sudah masuk ke dalam surga pun, Al-Quran terus mengikuti kita agar kita mendapatkan derajat yang begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli Al-Quran, dan keluarga kita semua termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran dan menjadi ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, amalan-amalan lisan yang termasuk cabang keimanan adalah wa ta'allumul ilmi, mempelajari ilmu. Kita tahu belajar ilmu itu harus mengeluarkan ucapan, baik dikala kita mempelajari Al-Quran, membacanya, baik dikala kita membaca kitab-kitab hadis atau terjemahannya, kita membutuhkan lisan untuk mengucapkan. Begitu pula bertanya tentang ilmu yang belum kita ketahui, atau mungkin yang sudah kita ketahui tapi belum begitu jelas. Bertanyalah, karena mempelajari ilmu dan ketika diucapkan itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Jadi jangan malas untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Dan jangan malas untuk membacakan hadis dikala kita belajar ilmu atau mengajarkannya.
Dan jangan pernah kita malas untuk bertanya sesuatu yang belum kita ketahui atau yang masih samar-samar, belum jelas. Karena sesungguhnya bicara tentang ilmu adalah pahala besar dan bagian dari apa? Bagian dari keimanan. Kemudian kita tahu bahwa para sahabat adalah orang yang begitu mengidolakan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan ucapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dari sahabat minta ditunjukkan jalan supaya bisa masuk surga. Kemudian Rasul menunjukkan, hendaknya kamu apa? Hendaknya kamu bersedekah. Dikala itu juga di lain waktu Rasul ditanya atau diminta tunjukkan jalan untuk menuju surga ya Rasulullah. Supaya dikala saya beramal itu saya akan masuk surga. Kadang Rasul menyuruhnya dengan puasa, memperbanyak puasa. Ada kalanya juga Rasulullah menyuruh apa? Untuk memperbanyak salat sunnah. Ada kalanya juga Rasulullah menyuruh untuk apa? Sering membaca Al-Quran dan memperbanyaknya. Dan seperti itu. Bagaimana semangatnya para sahabat ya mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia dan keselamatan di akhirat. Dan itu adalah bagian dari ilmu. Ketika mereka berucap, bertanya, maka itu adalah bagian dari mempelajari ilmu dan juga bagian dari keimanan yang pahalanya, Masya Allah, Tabarakallah, begitu besar. Kita tahu bahwa sumber kebaikan adalah ilmu dan sumber keburukan adalah kebodohan. Oleh karena itu, di hari kiamat kelak, sebelum datangnya hari kiamat, semua orang akan diangkat ilmu agamanya dengan diwafatkan para ulama dan banyaknya orang bingung mencari ulama. Terkadang mereka mencari ulama ternyata bukan ulama, justru penyesat. Bukan ilmu yang didapat, justru adalah kebodohan-kebodohan, kebid'ahan dan kesyirikan. Wal'iyadzubillah. Dan Rasul mengatakan apa? Tanda-tanda dari kiamat adalah ayyurfa'al ilmu wa yakthurul jahlu. Tanda-tanda dari kiamat adalah diangkatnya ilmu. Tidak ada orang alim yang amanah di dunia. Sehingga ketika mereka ditanya, mereka akan menjawab dengan kebodohan. Baik dengan kebid'ahan, kesyirikan, dan kekufuran. Dan juga merajalelanya kebodohan-kebodohan. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita tidak mengalami zaman yang seperti itu, ya, zaman-zaman yang penuh dengan fitnah dan kebingungan. Wal'iyadzubillah. Kemudian yang selanjutnya adalah wata'limu, ya, juga mengajarkannya. Mengajar ilmu bagian dari keimanan. Bagaimana ada pelajar tanpa ada pengajar? Ya mustahil ya. Ya. Sehingga ketika ada pengajar-pengajar yang jujur dalam menyampaikan ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan juga mungkin pendapat-pendapat salafus saleh yang baik, ya, yang memudahkan kita untuk memahami Al-Quran dengan Sunnah, maka ini bagian dari keimanan. Hormati orang-orang yang mengajarkan kita. Muliakan mereka seperti kita memuliakan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang diajarkan oleh pengajar-pengajar kita yang sumbernya dari Al-Quran dengan Sunnah, maka hormati. Seperti kita menghormati Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak mungkin kita akan mencintai Al-Quran, tidak akan kita mungkin mencintai Sunnah kalau kita tidak mencintai ahlinya. Orang-orang yang mengajarkannya, tidak mungkin bisa. Bagaimana kita mencintai Sunnah kalau kita membenci Rasulullah? Tidak mungkin. Seperti orang-orang kafir. Ya, mungkin mereka mentuhankan Allah ada seperti ahlul kitab. Ditanya siapa Tuhan mereka, jawabannya pasti Allah. Siapa Tuhan kalian? Pasti jawabannya Allah. Tetapi mereka tidak mencintai kitab-kitab Allah. Justru mereka mengatakan Allah punya anak, Allah punya istri. Bagaimana mereka disebut cinta? Mereka sendiri tidak mau mentuhankan Allah satu, mengesahkan Allah, nggak mau mereka. Bagaimana disebut cinta mereka? Dan bagaimana mereka mencintai Al-Quran kalau tidak mencintai Allah? Tidak mungkin begitu. Begitu pula, mengajar ilmu adalah bagian dari keimanan. Ya, jadi orang yang mengajarkan ilmu itu adalah melaksanakan dari cabang-cabang keimanan. Dan kita harus mengambil ilmunya selagi bersumber dari kebenaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu dengan pemahaman para sahabat dan juga para ulama-ulama yang saleh, jujur. Kemudian termasuk amalan lisan
Amalan lidah dari cabang-cabang keimanan adalah berdoa. Berdoa. Berdoa kepada Allah adalah ibadah. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala banyak dalam ayat Al-Qur'an menyuruh kita untuk berdoa. Begitu pula dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasul mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, mau pendek kalimatnya atau panjang, dia menjadi ibadah untuk kita. Mau langsung kelihatan diijabah oleh Allah di dunia ataupun tidak, tetap jadi ibadah. Menjadi investasi di hadapan Allah sebagai pahala kita kelak dipetik ketika kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan malas berdoa dalam sujud kita. Ya. Dan dalam perkara dalam sujud kita, di luar salat kita, perbanyak doa, perbanyak doa. Ya, perbanyak doa. Oleh karena itu, ya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa orang yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka. Siapa orang yang jarang berdoa, Allah nggak suka dengan orang yang seperti itu. Hendaknya kita perbanyak doa. Setiap waktu kita banyak berdoa kepada Allah, mau pendek mau panjang, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam perkara urusan dunia ataupun perkara urusan akhirat kita. Berdoalah kepada Allah, karena ini bagian dari keimanan. Kemudian wadzikr, berzikir kepada Allah. Dan masuk dalam kategori zikir adalah istighfar. Jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah, seperti kalimat la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan yang lainnya. Dan termasuk zikir pun istighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau kalimat rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Di mana kita mengucapkan kalimat-kalimat bentuknya zikir atau doa atau istighfar, itu bagian dari zikir. Dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah kita malas mulut ini dibasahi selalu dengan zikir. Karena begitu besar manfaatnya. Bahkan tidak ada sesuatu yang menyelamatkan manusia, yang amat menyelamatkan manusia dunia dan akhirat dari zikir. Bagaimana Nabi Yunus yang menurut akal kita, menurut kebiasaan, nggak mungkin orang kalau sudah masuk ke perut hewan bisa keluar hidup-hidup. Tapi apa yang terjadi pada Nabi Yunus alaihi salam? Lihatlah ketika masuk ke dalam perut ikan, dia mengucapkan zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasilnya apa? Allah keluarkan dia dari perut ikan dalam keadaan pingsan dan dia sadar kemudian. Dan dalam keadaan hidup. Dan kemudian Allah utus dia kepada banyak pengikut-pengikutnya di tempat yang Allah Subhanahu wa taala sudah tempatkan beliau. Lihatlah zikir. Termasuk para sahabat dikala di perang Badar orang-orang munafik menakut-nakuti. Hendaknya kalian takut, orang-orang musyrik itu sudah ribuan orang siap menyerang kalian ke Madinah. Apa ucapan para sahabat dikala takut-takuti begitu? Keluar dari mulut mereka kalimat yang indah, zikir yang luar biasa menyelamatkan mereka dan membuat mereka menang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah lah yang mencukupi kita dan dia sebaik-baik pelindung. Apa yang dihasilkan oleh para sahabat dan Nabi sendiri di perang Badar, jumlah 300 lebih sedikit bisa mengalahkan 1000 orang lebih. Dengan apa? Disebabkan kalimat yang indah terucap keluar dari mulut mereka yang mulia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Seperti perkataan Nabi Ibrahim dikala masuk ke dalam api yang sudah dikobarkan oleh Namrud dan pasukannya.
Apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim di dalam api? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehingga api itu begitu dingin. Sampai-sampai Nabi Ibrahim keluar dalam keadaan menggigil. Dan semua begitu aneh melihat Nabi Ibrahim menggigil. Harusnya kamus terbakar. Kenapa jadi dingin? Masya Allah, tabarakallah. Itulah manfaat zikir. Sehingga zikir termasuk bagian dari keimanan. Siapa orang yang lisannya basah selalu dengan zikir, maka sungguh dia akan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Dan akan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berzikirlah, kan ini bagian dari keimanan. Dan yang terakhir, dari cabang-cabang keimanan, dari amalan lisan adalah wajtinabul lagwi. Dalam ucapannya, menjauhi sesuatu yang sia-sia, yang gak ada manfaatnya. Hendaknya seseorang ketika berucap dengan ucapan yang mengandung manfaat, baik untuk dirinya ataupun orang lain. Dikala orang lain mendengar ucapannya, penuh hikmah. Begitu banyak manfaat. Selalu yang keluar adalah ayat Al-Quran, sunnah Rasul, nasihat-nasihat yang baik, ya baik dalam urusan dunia ataupun akhirat. Ya mungkin kalau jadi pedagang, ya memberikan resep kesuksesannya kepada mungkin yang baru meniti jalan untuk berdagang, untuk sukses. Itu pun intinya sesuatu yang memang bermanfaat dari ucapan-ucapan kita, itu adalah bagian dari menjauhi hal yang sia-sia dalam ucapan kita. Ya kalau kita berucap itu, cobalah ucapan yang menyenangkan orang. Sekalipun memang tidak keluar dari ucapan-ucapan kita Al-Quran dengan sunnah, tapi menyenangkan orang. Dengan doa kan, waduh, ibu makin muda aja, mudah-mudahan ibu selalu sehat. Oh itu kalimat doa. Mudah-mudahan keluarga ibu selalu diberikan kebaikan. Oh itu doa. Ini adalah kalimat-kalimat yang bentuknya menjauhi sesuatu yang sia-sia. Ya, dan ini bagian dari keimanan, sehingga saling mendoakan, ucapan yang saling memberikan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim, maka itu adalah bagian dari keimanan. Itu bagian dari keimanan dan pahalanya besar. Berapa banyak orang merasa kesepian, merasa kehilangan dengan orang yang selalu menjadi kawan dekatnya atau tetangganya, yang dikala berucap dengan ucapan yang sopan, ucapan yang penuh dengan manfaat, ucapan yang selalu mengandung doa, ucapan yang selalu memberikan kebahagiaan dalam hati tetangganya. Dikala mungkin tiada atau tidak muncul, akan selalu jadi buah bibir dan akan selalu menjadi pujian-pujian yang keluar dari mulut tetangganya. Kemana itu? Saya rindu sekali kalau nggak ada dia. Apalagi kalau sudah tiada, mudah-mudahan dia diluaskan rezeki, diluaskan kuburnya, dilapangkan kuburnya ya, diterangi kuburnya. Masya Allah. Itu dari apa? Dari hasil mulutnya yang selalu menjauhi ucapan-ucapan yang sia-sia. Ucapan marah, ucapan buruk, dijauhi oleh dia. Sungguh ini bagian dari keimanan. Orang yang seperti ini biasanya didambakan kebaikannya, didambakan kehadirannya. Dan kalau sudah tiada, selalu muncul dari orang-orang yang pernah mendengar ucapannya yang baik, doa-doa yang baik juga. Masya Allah, tabarakallah. Jadi apa? Ya, sampai Al-Quran di akhir surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar, ucapan yang baik, ucapan yang jauh dari hal yang sia-sia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa berkata dengan perkataan yang bermanfaat, perkataan yang selalu memberikan kebahagiaan dan kesenangan kepada orang-orang yang beriman, dan ucapan yang selalu memotivasi untuk diri kita, keluarga kita, dan saudara-saudara kita yang lain dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian ada amalan-amalan badan. Ini amalan-amalan badan cukup banyak, Bu ya. Di sini amalan-amalan badan yang termasuk dari cabang iman meliputi ada 38 cabang. 38 perkara. Dan di sini disebutkan satu persatu. Yang pertama adalah
at-tathiru hissan wa hukman. Bersuci, baik bersuci yang bentuknya kotoran yang terlihat atau yang tidak terlihat. Yang terlihat seperti apa? Najis-najis yang kotorannya terlihat. Kotoran manusia. Baik air kencing atau tinjanya. Kan terlihat kan? Nah ya. Ketika kita mensucikan dengan air, maka itu adalah bagian dari ibadah. Itu bagian dari ibadah. Atau mungkin bersuci yang apa? Bersuci yang bentuknya hukmi, nggak kelihatan. Seperti kita wudu. Coba wudu. Padahal nggak ada najis kita kan, di tubuh kita nggak ada najis, nggak ada kotoran. Tetapi dikala kita ingin sholat, diharuskan berwudu supaya kita betul-betul suci. Padahal di tubuh kita nggak ada najis, gitu kan? Maka ini adalah bersuci yang bentuknya hukmi. Atau bersuci yang bentuknya hukmi yang tidak terlihat adalah contohnya seperti kita melihat najis-najis, ya. Seperti di pakaian lah. Di pakaian kena air kencing. Kena air kencing. Nggak ada warnanya, nggak ada. Sudah kering. Baunya pun sudah tidak ada. Tapi kita lihat, kita tahu bahwa ini memang kena air kencing. Entah itu kencing apa cucu-cucu kita, misalkan gitu kan. Itu misal Bu ya. Kita tahu, tapi dicium udah nggak ada. Kering, tapi memang belum dicuci. Nah ini namanya najis hukmi. Tetap hukumnya najis sekalipun tidak bau lagi, tidak ada warnanya lagi, tapi kan belum dicuci. Ya, ini bentuknya adalah najis yang hukmi ya. Dan itu pun harus tetap. Dan itu ibadah. Jadi kalau kita bersuci dari najis, baik yang hissi atau hukmi, maka hukumnya itu ibadah dan bagian dari iman. Bahkan Rasul mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuh dari keimanan. Karena banyak ibadah yang memang mengharuskan seseorang suci dari hadas kecil dan juga hadas yang besar. Gitu kan? Ya. Baik. Dan masuk di dalam bersuci ini adalah menjauhkan diri dari najis dan mencucinya. Begitu ya. Kemudian wasatrul aurah, menutup aurat. Nah, menutup aurat ini termasuk dari cabang keimanan. Ya, apalagi perempuan auratnya begitu banyak, Bu ya. Seluruh tubuhnya aurat dan ada perselisihan para ulama apakah wajah aurat atau tidak. Tapi jumhur para ulama mengatakan wajah bukan aurat. Wajah bukan aurat. Ya. Kemudian juga telapak tangan bukan aurat. Adapun selain itu maka sepakat para ulama adalah aurat yang wajib ditutup di dalam salat atau di luar salat. Dan ketika menutup aurat maka hukumnya kita sudah melaksanakan bagian dari keimanan atau cabang keimanan. Besar pahalanya. Makanya perempuan-perempuan yang menutup auratnya itu pahala selalu datang kepada dia sekalipun dia tidak melakukan apa-apa. Ya, dia tidak berzikir, dia tidak sholat, dia tidak puasa, tapi ketika keluar dari rumahnya dia memakai aurat, menutup aurat, maka dia mendapatkan pahala terus. Mendapatkan pahala terus. Laki-laki yang menutup dari pusar sampai dengkulnya, ya dijaga auratnya supaya tidak terlihat, ya di luar rumahnya, maka hukumnya apa? Dia mendapatkan pahala terus mengalir. Masya Allah. Makanya jangan pernah meremehkan saudara-saudara kita sekalipun mereka tidak melakukan puasa sunnah atau salat sunnah. Dikala mereka menutup aurat saja keluar, itu sudah mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Sehingga jalan kebaikan itu banyak dan tidak terbatas dalam Islam. Begitu mudah Islam untuk melakukan kebaikan. Jalan-jalan melakukan kebaikan dan untuk mendapatkan ampunan Allah itu banyak jalannya, termasuk menutup aurat. Insyaallah tabarakallah. Kemudian juga
Termasuk dari cabang keimanan adalah salat, mau wajib ataupun sunnah. Di bagian dari cabang keimanan. Bahkan salat ini memang ada perselisihan para ulama. Apakah seseorang yang meninggalkan salat sudah jatuh dalam kekafiran? Salat yang 5 waktu ya, bukan salat sunnah. Ya, kalau salat memang begitu alot perdebatan para ulama-ulama salaf. Bahkan dari kalangan sahabat sendiri, apakah orang yang meninggalkan salat itu sudah kafir atau belum? Sebagian berpendapat kafir, tapi kafir di bawah kekafiran yang jelas. Tetap disebut muslim dia, disebut mukmin, tapi mukmin yang amat durhaka kepada Allah. Karena meninggalkan salat itu dosanya lebih besar daripada membunuh, lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada mencuri, lebih besar daripada korupsi, lebih besar daripada yang makan riba. Meninggalkan salat yang wajib itu amat besar dosanya. Wal'iyadzubillah. Sehingga ketika orang melakukan salat baik wajib dan sunnah, maka dia melakukan cabang-cabang keimanan. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian, berzakat. Wazzakatu kadzalik. Zakat pun termasuk dari apa? Dari amalan-amalan badan, dari cabang keimanan. Kita tahu zakat ini ada zakat yang bentuknya zakat harta, atau disebut zakatul mal. Ada juga zakat apa? Zakatul fitri. Zakat dikala menjelang Idul Fitri setelah melakukan puasa Ramadan. Orang yang sudah sampai nisabnya hendaknya dia berzakat mal. Zakat mal ini berapa besarannya? Minimalnya 85 gram emas. Memiliki 85 gram emas, maka dikala diuangkan, misalkan 85 juta, ya misalkan 85 gram ini seharga 85 juta misalkan untuk saat ini, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% dari 85 juta itu. Kalau sudah sampai 1 tahun atau disebut haul. Kalau tidak dikeluarkan, diundur-undur, maka harta dia yang lain pun ikut kotor. Ikut kotor. Kalau belum dizakati. Sehingga jangan pernah mengundur-undur zakat. Kalau mempercepat itu lebih baik. Belum sampai bulannya bayar zakat, sudah 1 tahun tapi kurang. 2 bulan lagi. Ingin mempercepat, maka tidak mengapa. Ketimbang terlambat untuk membayarnya. Ya, ketimbang terlambat untuk membayarnya. Begitu. Baik. Kemudian wafakkur riqab, membebaskan budak. Kalau sekarang tidak ada budak lagi. Jadi saya lewat ya Bu ya. Ini bagian dari keimanan. Ya karena kita tahu bahwa tidak adanya perbudakan karena motivasi dari Al-Qur'an dan Sunnah dikala kita melanggar atau meninggalkan suatu ibadah yang wajib, biasanya dimotivasinya adalah membebaskan budak. Ya, seperti orang yang melanggar di bulan Ramadan, dia bercampur dengan istrinya di siang bolong. Dia sedang puasa Ramadan. Maka suaminya wajib yang pertama kali adalah apa? Makan. Disuruh apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Gitu kan? Kalau nggak bisa apa? Ngasih makan 60 orang miskin. Kalau nggak bisa, bebasin budak. Tapi seandainya dia lebih mudah untuk membebaskan budak, akan membebaskan budak lebih baik. Motivasinya gitu. Orang yang sumpah, tapi dia melanggar sumpahnya, maka pertama kali dalam Al-Quran adalah apa? Membebaskan budak. Ya, kiparat sumpahnya karena dia tidak menjalankan sumpahnya atau melanggar sumpahnya, maka dia membebaskan budak. Terus pelanggaran-pelanggaran yang lain pun sama begitu. Nah, sehingga dikala ada motivasi atau perintah-perintah seperti ini, perbudakan sampai sekarang alhamdulillah tidak ada lagi perbudakan. Itulah Islam. Pelan-pelan untuk menghilangkan sesuatu yang merendahkan derajat manusia.
Seperti kita pun kan bertahap hidup. Nggak bisa langsung pintar, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi. Seperti anak bayi pun nggak bisa langsung makan yang enak-enak seperti daging. Iya kan? Seperti sayuran, kan nggak bisa. Mereka harus makan sesuatu yang lembut dulu. Bertahap terus, bertahap. Sama. Al-Quran pun mengajarkan kita harus bertahap. Jangan langsung menghilangkan sesuatu yang amat berat bagi manusia. Termasuk dalam perbudakan. Begitu ya. Kemudian, yang selanjutnya adalah waljud, kedermawanan. Orang yang gemar memberi, la ilaha illallah. Itu termasuk orang yang memiliki sifat ketakwaan. Sifat mukmin yang sejati, yang baik. Kita tahu bahwa para nabi tidak pernah menyisakan hartanya di rumahnya karena saking baiknya. Mereka semua mengeluarkan hartanya yang tersisa dari kebutuhan keluarganya di hari itu, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Dia habiskan hartanya setiap hari setelah kebutuhan keluarganya terpenuhi. Di hari itu, bukan untuk hari esok, bukan. Dia habiskan sampai setelah sholat asar dia teringat ada lempengan dinar, ada lempengan dirham, duit perak. Ya, dia nggak mau mengendapkan untuk esok hari. Akhirnya setelah salam dia ingat, langsung melangkahi pundak-pundak para sahabat, diambil dari lemari sebagian istrinya, langsung dibagikan kepada fuqara masakin. Itu sifat kedermawanan baginda Rasulullah SAW yang kita tidak mungkin bisa mengikutinya. Tapi minimal kita menanamkan setiap hari untuk bisa bersedekah, berbagi. Minimal itu. Baik yang wajib seperti kepada keluarga kita ataupun mungkin kepada tetangga-tetangga kita yang membutuhkan. Atau mungkin kalau kita punya usaha mempekerjakan orang yang terus bisa menopang perekonomian mereka. Itu bagian dari jud, bagian dari kedermawanan, dan kedermawanan bagian dari keimanan. Sehingga tidak ada yang begitu menyelamatkan seseorang setelah melakukan kewajiban-kewajibannya dari perbuatan sedekahnya itu. Sampai Rasul mengatakan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jaga diri kalian, badan kalian tersentuh api neraka sekalipun dengan sebelah kurma disedekahkan. Insyaallah tabarakallah. Ya, sehingga masuk dalam kedermawanan, kita sering ngasih makan. Wa yadkhulu fi ita'amut ta'am, sering ngasih makan. Ya baik orang yang keluarga kita yang enggak wajib dinafkahi oleh kita ya, adik, ponakan, sepupu gitu kan. Kita sering kasih makan, kita traktir. Ini bagian dari jud. Tetangga kita sering dibawakan makanan, ya, dikasih sayur atau sejenisnya. Ini bagian dari jud, kedermawanan yang luar biasa, yang menghasilkan pahala di sisi Allah yang akan menjaga badan kita tersentuh api neraka. Insyaallah tabarakallah. Wa ikramud dhaif, dan masuk juga dalam kedermawanan adalah dikala ada tamu suguhi mereka. Dikala ada tamu, apa yang kita miliki dari makanan suguhi mereka. Kalau perlu, kalau saja mereka bertamu, kita punya uang, ongkosi mereka. Ongkosi mereka. Itu adalah sifat-sifat para nabi dan sifat-sifat para salafus salih. Seandainya kita bisa melakukan itu, maka kita sudah membuat dari kata iman. Dermawanan para nabi Allah, sifatnya para orang-orang saleh, dan bahkan kedermawanan ini adalah min sifatir Rabb, sifat Allah Subhanahu wa taala yang harus dijalankan oleh seluruh makhluknya. Tapi tentu kebaikan Allah tidak sama dengan kebaikan kita. Allah Subhanahu wa taala rezekinya tidak ada batasnya. Setiap apa yang diberikan kepada makhluknya sama sekali tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah. Oleh karena itu, hendaknya kita kalau ingin menyempurnakan keimanan kita, selain amalan hati, amalan lisan, juga amalan perbuatan tubuh kita, badan kita, perbanyak kedermawanan. Tanamkan sifat-sifat kedermawanan. Doktrin anak-anak kita, cucu-cucu kita agar dermawan. Mereka menjadi orang yang mudah mengulurkan bantuan kepada saudara-saudaranya. Para umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga berpuasa.
Berpuasa termasuk amalan badan, baik puasa yang wajib ataupun sunnah. Kalau yang wajib harus kita paksakan. Seandainya kita tidak mampu, maka ganti di hari lain. Seperti sudah dibahas tentang puasa Ramadan dan menggantinya. Puasa sunnah pun kita harus melihat kondisi kita, melihat kemampuan kita, dan melihat kondisi juga keluarga kita. Jangan sampai keluarga kita menginginkan kita tidak puasa dulu, kita memaksakan untuk puasa. Tentu dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sudah niat puasa malamnya di puasa sunnah, tetapi kemudian disuguhi oleh istrinya makanan, beliau lebih baik makan daripada melanjutkan puasanya. Juga terkadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencari makanan dan bertanya kepada istrinya, kemudian dijawab oleh istrinya tidak ada makanan. Rasulullah dengan akhlak yang mulia beliau mengatakan, kalau begitu saya berpuasa saja. Masya Allah, itulah akhlak yang mulia. Intinya puasa sunnah adalah termasuk juga cabang-cabang keimanan. Setelah Ramadan kita dianjurkan puasa Syawal, dan alhamdulillah mungkin di antara kita sudah menyelesaikan ke Syawalnya, dan Syawal pun sudah habis kan. Sampai-sampai siapa orang yang puasa Ramadan mengikuti dengan 6 hari dari bulan Syawal, puasa di bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa sudah 1 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Beruntung sekali orang yang senang melakukan puasa-puasa sunnah dan mereka senang, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan yang lain. Dan ini bagian dari cabang-cabang keimanan, cabang-cabang keimanan. Mungkin dicukupkan saja Bu ya kajiannya. Kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup dipersilahkan, atau mungkin bab ini atau yang lainnya dipersilahkan. Ya, tafadhal dibuka ibu-ibu. Tafadhalna. Silakan Ibu, ada diskusi apa atau pertanyaan-pertanyaan, silakan. Mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya, silakan Bu. Pertanyaan, silakan. Apaan bertanya Pak Ustadz? Ya. Tentang pertama yang tentang bersuci Pak Ustadz. Ya. Di rumah kan ada kucing. Kalau kotoran kucing itu baik kencingnya maupun kotoran yang ininya najis apa enggak? Yang kedua tentang tadi, ya. Yang kedua tentang tadi menutup aurat. Tadi disebutkan bahwa kalau mereka tidak membagi perempuan yang tidak yang menutup aurat, walaupun tidak sholat atau tidak berpuasa kan mengalir terus pahalanya. Kemudian kalau untuk yang tidak menutup aurat, gimana ibadah-ibadah yang lainnya, Pak? Baik. Yang pertama tadi tentang masalah bersuci ya. Di rumah ada kucing dan yang lainnya, kemudian kucingnya kotorannya apakah najis? Kalau saya pribadi dan menurut jumhur para ulama ya, mayoritas para fuqaha, bahwa kencing dan kotoran kucing hukumnya najis. Jelas kan? Jadi dikala ada kucing kencing, ya, sedankah, di apakah, maka hukumnya hendaknya dicuci. Ya, sampai baunya hilang. Baik. Dan ainnya juga hilang. Ya, ain zat kencingnya atau kotorannya yang lain, tinjanya ya. Kemudian yang kedua, wanita yang tidak menutup aurat ketika mereka keluar dari rumahnya, dilihat oleh selain mahramnya, rambutnya, tangannya, atau mungkin betisnya atau kakinya ya, dan yang lain-lainnya dari aurat ya. Maka dia tidak memperbuat dari cabang keimanan, dan berarti dia terus mengalir dosanya selagi dia tidak menutup auratnya. Dilihat oleh orang lain, maka dia menyumbang dosa. Orang lain yang melihat auratnya dosa, tapi dia yang menjadikan asal muasal orang lain berbuat dosa. Laki-laki lain berbuat dosa, sehingga dia terus mengalir dosanya. Wal'iyadzubillah. Ya. Bagaimana ibadah yang lainnya?
ibadah yang lainnya akan dikurangi karena maksiatnya. Karena dikala kita melakukan maksiat, kedurhakaan, pembangkangan terhadap perintah Allah, maka secara otomatis kebaikan kita itu akan mengurang. Karena maksiat kita. Begitu pula sebaliknya, dikala kita melakukan kebaikan, maka maksiat kita sedikit demi sedikit akan dikurangi oleh Allah. Atau diampuni oleh Allah. Nah, sama seperti itu. Tapi jikalau orang banyak keluar rumah tidak menutup auratnya, ya Allah ya Karim, kasihan salatnya. Kasihan puasanya. Kasihan sedekahnya akan dikurangi disebabkan dia tidak menutup aurat, dikurangi. Bayangkan kalau 2 jam, 3 jam dia di luar, sampai ada yang 4 jam, 5 jam, apalagi sedang bekerja, berdagang, dan yang lainnya. Ya Allah ya Karim, mereka tidak menutup auratnya perempuan-perempuan. Bayangkan. Berapa banyak dikurangi dari pahala salatnya. Berapa banyak dikurangi dari pahala puasanya. La ilaha illallah. Berapa banyak dikurangi pahala berbakti atau berbuat baik kepada suaminya. La ilaha illallah. Sayang sekali kan? Ya, baik. Jelas ya Bu ya? Ya, jazakumullah Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ada lagi Bu? Nah, Pak Ustadz mau tanya mengenai yang bersuci tadi, Pak Ustadz. Seandainya ada orang tua Ustadz yang udah uzur, itu kan sudah jadi kebiasaannya tuh beser ya Ustadz ya. Ya. Nah ini ya saya melihat itu karena sudah sepuh juga nggak mau pakai pampers Ustadz. Jadi kalau kencing ya gimana-mana gitu Ustadz. Oh gitu ya. Gimana ya Ustadz solusinya? Saya menemukan itu. Baik. Sedangkan lingkungannya berdekatan gitu Ustadz. Kamar-kamarnya, tempat-tempatnya gitu. Ya. Jadi memang kalau solusinya supaya tidak acak-acakan, ya tadi dia memakai sesuatu yang supaya tidak tumpah kencingnya. Tapi kan kadang ada orang tua yang tidak mau Ustaz. Iya. Kalau enggan, hendaknya dia tidak keluar dari tempatnya tidur atau tempatnya dia berkeliling. Gitu. Ya, itu solusinya. Ya kalau ibu yang masih normal, hendaknya menjauh dari najis itu. Dikala ada kencing, lap, dan kemudian ya apel supaya baunya hilang dan zatnya juga kering gitu ya. Ya mau nggak mau. Kalau dia nggak mau di dalam saja ya mau nggak mau. Ketika dia di luar juga ya tumpah-tumpah kencingnya ya harus dilap. Gitu dan dibersihkan gitu. Adapun orang tuanya ya tetap diganti. Pakaiannya diganti. Gitu. Yang kena kencingnya diganti. Kalau dia mau sholat ya, kalau dia mau sholat. Adapun tidak sholat, adapun kalau tidak sholat ya nggak masalah dia pakai yang lain. Tapi dikala dia mau sholat ganti pakaiannya yang bersih gitu ya. Enggak, kendalanya itu ke lingkungan Ustadz. Kadang-kadang keluar sendiri Ustadz, kadang hilang. Oh. Gitu Ustadz. Terus apa? Lingkungan gimana itu? Merasa apa? Merasa bau ya, apa jijik? Ya ada yang begitu Ustadz. Informasi yang mungkin karena aroma ya Ustadz ya. Iya. Iya. Jadi saya memberikan nasihat ya dikala tetangga-tetangga merasa terganggu, ya apalagi ya, misalnya kita sebagai misalkan kalau anak kan gitu ya. Kalau kita sebagai anak ya jaga seandainya kita masih mampu untuk menjaganya supaya tidak mengganggu orang lain di luar sana gitu. Begitu. Ya mau gimana? Kita harus berusaha itu. Karena orang kadang merasa terganggu dengan itu.
apalagi dia suka kencing di depan rumah orang. Ya kadang-kadang kan kalau orang Ya, sudah ini ya begitu luar Ustaz. biasa. Ya. Ya sambil berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ada solusi terbaik dan dimudahkan supaya orang tuanya tidak mengganggu orang lain gitu kan, sampai keluar rumah, sampai kadang ngeyel nggak bisa diberikan masukan gitu kan, ya namanya juga orang tua kan gitu. Iya Ustaz. Assalamualaikum Ustadz, saya izin bertanya Ustadz. Wah, wabarakatuh. Ya Ibu silakan. Ini kalau soal zakat ya Ustadz ya, untuk zakat emas Iya, ya. itu, apakah zakat itu yang dipakai untuk emas apabila sudah ada nilai nisabnya gitu Ustadz, atau yang disimpan saja Ustadz? Baik. Umumnya ulama fikih seperti Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Malik, kecuali Hanafi ya, kecuali Imam Hanafi. Ya, mengatakan yang disimpan saja. Oh, yang disimpan saja. Itu ada 3 imam tadi. Kalau Imam Hanafi mengatakan mau dipakai, mau disimpan, kalau sudah sampai 85 gram, wajib dizakati. Kata siapa? Kata Imam Hanafi. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi Tapi lebih kehati-hatiannya lebih baik dizakatkan gitu ya Ustadz? Ya, kata Ya. Imam Syaukani lebih hati-hati yang dipakai dan tidak, kalau sudah sampai nisabnya dan sudah 1 tahun lebih baik dizakati. Itu lebih hati-hatinya. Menurut pendapat Imam Hanafi. Ya baik. Iya Ustadz. Terus kalau seandainya ada kendaraan Ustadz, kendaraan yang kita pakai untuk menghasilkan misalnya seperti itu, apakah kendaraan itu juga dizakatkan Ustadz? Iya, dia kena zakat. Yang Kena juga, disewakan ya? kan, yang dipakai online lah. Pokoknya kalau untuk hal yang menghasilkan uang, maka dia kena zakat. Oh iya. Kalau dipakai sendiri enggak. Oh kalau nggak Tanah dipakai. enggak, cuma ditaruh aja enggak menghasilkan, itu pun enggak kena zakat. Oh iya Ustaz. Harga tanah itu mahal gitu ya. Baik. Iya. Ya jazakallah Ustaz. Iya, wa iyyak. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya? Lagi Pak Ustadz nih. Ya, silakan. Maaf Pak Ustadz, tambah yang tentang dermawan tadi Pak. Kan kita juga karena keterbatasan finansial juga misalnya gitu ya. Pengennya sih pengen kayak ngasih itu ke siapa aja, ke saudara, ke apa. Tapi dengan keterbatasan itu apakah dengan dermawan itu harus diprioritaskan juga, ada prioritasnya nggak sih, harus Pasti. misalnya yang ada kekurangan atau kepada siapa aja? Iya. Ketika kita punya keluasan, maka kepada siapa saja. Tapi kalau ada yang memang kita punya keterbatasan luar biasa, maka prioritasnya adalah keluarga dulu. Misalkan kita masih punya ibu dan bapak, prioritaskan itu. Ibu dan bapak kita. Kalau memang ibu bapak juga cukuplah kita cukupi, prioritasnya adalah keluarga kita yang lain. Adik, kakak, di luar keluarga kita inti ya. Ya, seperti anak-anak ya. Kita prioritaskan kepada adik, kakak kita, atau mungkin keponakan kita, keluarga dulu. Sebelum menyebar ke yang lain. Ya kalau ke yang lain, oke lah, sedikit-sedikit nggak masalah lah. 10.000, 20.000 atau 100.000 nggak masalah. Tapi kalau yang besar-besar, yang memang dibutuhkan oleh keluarga kita dulu sebelum yang lain. Gitu. Ya, jelaskan Bu ya. Baru kita pikirkan yang lain, yatim dan macam-macam lah, gitu ya. Baik. Salah Pak Ustadz. Ya. Ustadz, tadi berarti kalau tanah yang ada rumah yang tidak kita pakai itu tidak kita zakat ya Ustadz? Iya, nggak ada zakat kecuali kalau disewakan nanti. Iya. Mobil pun ibu punya 10 nggak dipakai usaha, ya nggak ada zakat sekalipun mahal semua tuh mobil. Iya. Baik. Terus itu Ustadz Ahwan, untuk masalah di luar ini, masalah warisan Ustadz. Kalau udah
udah lama, udah puluhan tahun belum terbagi, itu yang dosa semua keturunannya gitu atau gimana Ustadz? Yang ahli Iya, warisnya atau baik. Jadi kalau ahli waris belum membaginya sama sekali, belum ada pembicaraan itu bahkan ya. Tapi kan kadang-kadang ada pembicaraan sudah dibagi-bagi tapi tidak dipakai karena semua masing-masing punya gitu kan. Kadang ada yang begitu kan. Tapi masing-masing sudah punya sebuah. Tapi masing-masing sudah punya pengakuan dapatnya sekian tapi tidak dipakai, itu nggak masalah. Ya, ada yang memang harta waris sepakat kita tidak bagi tapi karena dipakai usaha. Semua dibagi sesuai bagian masing-masing gitu ya, sesuai kesepakatan misalkan atau sesuai besarannya. Maka itu pun nggak masalah. Ya, berarti sudah dibagi. Ini belum ada pembicaraan, belum dibagi-bagi, sudah puluhan tahun. Siapa yang dosa? Semuanya yang tidak mengingatkannya. yang tidak Musyawarah itu semua dosa. Tapi kalau sudah ada yang mengingatkan yang lain, diam-diam saja, ya berarti dia gugur yang mengingatkan. Yang lain yang dosa. Gitu. Ya. Ya. Jadi pernah ada yang mengingatkan, ayo kita bicara waris, mau diterima atau tidak, ingatkan lagi. Gitu. Bukan kita rakus, tapi itu adalah kewajiban. Permasalahannya kalau tidak cepat dibagi, nanti kalau sudah meninggal yang lain akan repot nanti urusannya. Apalagi ada yang tinggal di situ, nanti merasa dimiliki oleh dia saja, sedangkan yang lain berhak warisnya dengan harta itu. Itu berbahaya. Baik. Jadi itu meski kan ada itu cerita itu udah 100 tahunan itu belum dibagi, ya. Tapi kan kondisinya kan sudah keturunan kan udah lebih susah Ustadz ya. Nah itu takut itu semua anak-anaknya. Mereka berdosa semua anak-anaknya. Ya kecuali yang mengingatkan dan nggak diterima misalkan. Tetap yang mengingatkan gugur. Ya Ustadz. Baik laki maupun perempuan ya Ustadz. Baik laki maupun perempuan. Saya pribadi harta sekecil apapun saya ingatkan bagi waris. Kalau nggak mau ditempatin tetap sudah ada bagian masing-masing sekian persen. Laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Sudah begitu. Gitu ya. Sehingga nanti cucu-cucu anak-anak kita pun nanti diingatkan gitu. Kamu ada bagian di sana. Yang lain pun sama mengingatkan. Karena sudah dibagi, tapi karena sudah punya harta masing-masing, nggak terurus itu cuma namanya saja, bagiannya saja sudah ditentukan. Kalau tanah itu ya kalau bisa dipercepat disurat-surati saja gitu kan. Kalau tanah. Kalau nggak niat. Ya. Ya Ustadz, jazakallah khairan. Terima kasih. Iya. Mungkin ada yang lainnya yang ingin bertanya, Bu Vina, Bu Fida. Di sini ada gabung Bu Yaya ya, Umu Hasna. Hati-hati Bu Yaya, lagi di mobil kayaknya. Tadi ngelihat. Hati-hati Bu Yaya. Ya Manila. Gimana, ada yang mau bertanya lagi? Enggak, Bu Ani. Baik. Kayaknya sudah nggak ada yang bertanya. Pak Ustadz bisa minta nanti ditutup doa, Ustadz. Silakan. Ya baik. Baik, kita tutup saja lah yang sama-sama kita ngucapin kafaratul majlis ya. Kita sama-sama berdoa kafaratul majlis dan kita meminta kepada Allah agar kita diberikan ilmu yang manfaat, rizki yang baik dan juga amal yang ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi telah kita ikuti bersama kajian dari Bapak Ustadz Taufikur Rahman tentang Ukudul Iman, masih di cabang-cabang iman. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dan kita pelajari bisa kita amalkan ya Bu ya.
Jazakallah khair Pak Ustadz, juga Bu Vina, Bu Lita ini. Masya Allah, semua ibu-ibu yang saya cintai. Insya Allah kita bertemu kembali pekan depan ya. Insya Allah. Allah.